Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dr. Nui. Di video kali ini saya akan membahas mengenai vitamin apa yang bagus, yang cocok untuk kita sehingga membuat kita nggak gampang sakit. Oke, kenapa saya mau bahas ini? Karena ya di musim hujan gini ya, entah di akhir tahun atau di awal tahun biasanya ada perubahan dari musim kemarau jadi musim hujan. Itu sering sekali baik keluarga kita, termasuk keluarga saya, termasuk saya sendiri, itu jadi gampang sakit gitu ya. Apalagi seringnya itu sakitnya berulang. Jadi misalnya bulan lalu sakit, sekarang sakit lagi, nanti 1 bulan lagi sakit lagi. Sakitnya nggak parah, jadi nggak yang sampai butuh ke rumah sakit sampai dirawat. Cuma batuk, pilek, terus kemudian ada sedikit demam, tapi nggak sampai yang demam tinggi gitu ya, tapi berulang. Ini kan sangat mengganggu sekali ya. Nah, inilah pentingnya saya pengen membahas ini. Jadi apa sih yang bisa membuat kita supaya nggak gampang sakit ini apa? Jadi semoga di video kali ini kalian juga tercerahkan gitu ya, supaya bisa menjaga daya tahan tubuh dan juga nanti bisa disampaikan di keluarga atau kerabat terdekat. Nah, musim hujan atau perubahan iklim itu ya, jadi kita bilangnya, sering dengarnya itu pancaroba gitu ya, itu memang berpengaruh terhadap daya tahan tubuh manusia. Jadi daya tahan tubuh kita itu bisa menjadi turun sehingga kita gampang terjadi infeksi atau kemasukan virus maupun bakteri. Apalagi pada anak-anak ya yang daya tahan tubuhnya belum sempurna gitu ya, dan juga pada lansia yang punya komorbid. Dan juga faktor yang membuat sekarang lebih rentan itu adalah masker sudah mulai longgar gitu ya, jarang dipakai pun kadang melorot. Jadi di sini yang dimaskeri jenggotnya ya, bukan hidung atau mulutnya. Itu juga mempengaruhi terjadinya infeksi berulang atau sakit berulang atau ISPA berulang ya. Seringnya itu terjadi infeksi saluran pernapasan atas. Caranya gimana supaya kita nggak gampang sakit? Ya, caranya adalah memperkuat pertahanan tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Tentara kita yang berfungsi untuk melawan tadi virus dan bakteri itu harus diberi nutrisi yang cukup ya, nutrisi yang baik, nutrisi yang bergizi, dan jumlahnya harus cukup. Itu yang paling penting sehingga dia itu bisa bekerja dengan baik untuk berperang melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat itu adalah asupan mikronutrien atau vitamin dan mineral itu ya. Pasti kalian pernah dengar ya, vitamin dan mineral. Nah, ini yang paling penting adalah jumlahnya itu harus cukup dan jenisnya itu harus tepat. Nah, sebenarnya produk apa, vitamin apa yang cocok, yang bagus gitu ya. Kalian kan pasti bertanya-tanya itu supaya bisa kita konsumsi sehari-hari sehingga kita itu bisa tahan banting gitu ya, gitu. Kita lebih nggak gampang sakit. Yang pertama, yang paling penting itu adalah vitamin dan mineral yang sudah diberikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sayuran dan buah-buahan. Ini yang sering dilupakan, simple tapi sering dilupakan. Apalagi kalau misalnya hujan gitu ya, pengennya yang anget-anget gitu ya, makannya hanya rawon, soto gitu ya, yang nggak ada sayurnya gitu ya. Nggak masalah kalau pengen makan, saya juga suka itu makan makanan seperti itu, tapi kadang kita tuh lupa untuk mengkonsumsi buah dan sayur, di mana di dalamnya itu terkandung banyak mikronutrien yang penting seperti vitamin A, B, C, E, B6, B12, folat, zinc, iron, copper, dan selenium. Nah, ini ya, jadi sering dilupakan. Padahal sebenarnya vitamin dan mineral itu ada di dalam situ, buah dan sayuran. Oke, saya nggak membreakdown satu-satu ya. Misalnya vitamin A ada di sayuran apa gitu. Nanti akan saya bikin videonya juga. Atau kalau untuk sekarang bisa browsing aja. Tapi tadi semua vitamin itu yang penting untuk asupan nutrisi bagi pertahanan tubuh kita. Ini ada jurnal, jadi saya nggak bosan-bosan kalau di video saya selalu saya lampirkan juga jurnal ilmiahnya. Jadi kalian bisa enak kalau di channel saya selalu ada dasarnya ya. A review of micronutrients and the immune system working in harmony to reduce the risk of infection by Adrian F. Gombard dan kawan-kawan. Di sini disebutkan bahwa untuk membentuk imun sistem yang utuh, yang terintegrasi itu dibutuhkan vitamin A,
D, C, E, B6, B12, folat, zinc, iron, copper, dan selenium. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itu ada dasarnya, ada dasar ilmiahnya. Kesemuanya itu dibutuhkan dan itu ada di buah dan sayuran. Nah, tapi kadang-kadang kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik, atau ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan atau menghalangi kita mendapatkan asupan nutrisi tersebut dengan cukup. Salah satunya tadi ya malas makan sayuran dan buah, kalau itu memang kesalahan sendiri ya. Yang kedua, kondisinya yang memaksa kita nggak bisa konsumsi mikronutrien dengan baik adalah waktu sakit atau kita terinfeksi. Kenapa? Kadang kalau kita lagi sakit itu nafsu makan kita itu menurun ya, jadi sudah sakit, kebutuhannya meningkat, tapi nafsu makannya itu nggak bisa. Kita malas makan nasi aja malas, apalagi makan buah, makan sayur malah susah ya, jadi nggak nafsu makan. Terus kemudian kondisi stres ya, kondisi stres yang berlebihan, atau kondisi pekerjaan yang tidak memungkinkan kita makan, lembur misalnya 3 hari 4 hari lembur, nggak sempat makan yang bergizi ya, makannya yang fast food aja cepat. Terus kemudian polutan, di sini disebutkan pollution. Jadi hidup di kota yang tingkat polusinya tinggi juga kita membutuhkan vitamin dan mineral yang lebih tinggi daripada biasanya. Nah, di sini kita bisa mengkonsumsi vitamin dan mineral yang buatan ya, yang buatan manusia, maksudnya yang vitamin yang bisa dibeli di apotek atau suplemen. Jadi kalau yang terbaik tadi dari buah dan sayuran yang alami, kalau ada kondisi-kondisi yang tadi yang saya sebutkan yang nggak memungkinkan, itu bisa mengkonsumsi suplemen yang ada di pasaran atau dijual di apotek. Nah, kalau yang suplemen yang apa dok? Yang paling bagus, saya nggak akan sebut merek, tapi yang penting yang ada vitamin yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Semakin lengkap, semakin mendekati yang tadi vitamin A sampai apa tadi, selenium. Jadi A bla 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 sampai selenium, itu semakin mendekati itu semakin bagus karena mampu membentuk daya tahan tubuh secara utuh. Jadi semuanya itu nutrisinya yang dibutuhkan tentara pertahanan kita itu terpenuhi semua. Tapi kalau misalnya nggak ada vitamin yang selengkap itu, nggak masalah. Yang penting mengandung ini. Untuk mengurangi risiko infeksi, minimal mengandung vitamin C, D, dan zinc. Ini ya saya cantumkan. Micronutrients with the strongest evidence for immune support are vitamin C and D and zinc. Ini ya. Jadi minimal mengandung ini, C, D, dan zinc. Itulah mengapa kalau kalian cermati waktu kemarin COVID, waktu lagi heboh-hebohnya itu kan obatnya yang dari dokter, entah mungkin dari pemerintah juga ya, itu selalu mengandung vitamin C, D, dan zinc. Untuk pasien rawat inap yang COVID pun itu juga mengandung C, D, dan zinc. Yang lain-lainnya tadi yang entah selenium, vitamin B6, B12 dan lain sebagainya bisa dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu ya. Minimal inilah kalau suplemen tambahan ada vitamin C, D, dan zinc. Mau merek apapun silahkan dilihat komposisinya, mulai melihat komposisinya itu ya. Merek apapun bagus, yang penting komposisinya mengandung ini, C, D, dan zinc. Atau kadang terpisah, misalnya vitamin C sendiri, D sendiri, zinc sendiri, nggak masalah. Yang penting tiga-tiganya ini bisa kita konsumsi dengan baik. Oh iya, selain konsumsi vitamin dan mineral, itu kita juga harus mempertimbangkan faktor yang lain untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nggak semata-mata kita makan vitamin terus jadi kuat gitu, nggak. Ada faktor yang lain. Misalnya apa? Misalnya istirahat cukup itu ya. Minum vitamin terus tapi tetap begadang, tetap tidurnya jam 4 pagi, jam 3 pagi ya sama aja. Itu juga nggak optimal ya. Pembentukan daya tahan tubuhnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita tetap harus ada istirahat yang cukup dan juga berkualitas, sekitar 7-8 jam itu sudah bagus sekali. Terus kemudian olahraga. Nah ini ya, jadi olahraga seminggu 3 kali selama 30 menit. Olahraganya harus semampunya. Kalau misalnya sudah usia lansia ya jangan futsal, jangan basket yang olahraga yang kontaknya itu malah berbahaya. Olahraganya sesuai, jalan cepat aja atau jalan biasa atau lari, jogging, lari kecil 30 menit seminggu 3 kali itu bagus untuk lansia. Kalau misalnya yang masih usia 25-30 tahun bisa lari, treadmill dan lain sebagainya. Jadi harus disesuaikan ya olahraganya dan konsisten. Jangan misalnya 1 minggu sekali olahraganya 2 jam, olahraga intensitas berat, tapi nanti 1 minggu lagi olahraga lagi lah, itu malah tidak bagus. Yang penting itu konsisten dan rutin.
nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu yang berlebihan olahraganya, yang pas tapi rutin. Oke, itu ya, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan di kolom komentar, boleh ditanyakan, dan juga atau kalau mau lebih dalam misalnya di IG saya silakan, insya Allah akan saya balas di DM aja, nggak masalah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, jaga terus kesehatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.